Keunikan dia adalah sebab warna masjid tu berwarna-warni seperti gula-gula lollipop ataupun candy. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하. Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel Mona Shlio. Okay guys, untuk hari ni korang macam mana? Aku harapkan korang sentiasa berada dalam keadaan baik dan ceria selalu, okay? Okay, alright guys. Hari ni aku tak buat reaction mengenai Fiqi Naki dan juga Dayana. So, beberapa hari ni masing-masing dah demam Dayana, okay? So, hari ni guys, aku nak buat reaction mengenai 10 masjid terunik di Indonesia, guys. So, pada korang semua, ini antara masjid yang paling popular dan terunik di Indonesia, guys. Okay. Aku dapat video tu daripada channel mana? Channel ARTV Log. So pada korang yang belum singgah di channel ni, korang boleh tekan button subscribe dan support channel tersebut, okay? Dan jangan lupa guys, ni yang penting guys, jangan lupa pada korang yang baru singgah di channel YouTube Mona Shlio, jangan lupa terus support channel YouTube Mona Shlio. Jangan lupa tekan button like, subscribe dan tekan button loceng all, okay, untuk dapat notification daripada channel Mona Shlio. Semua tu adalah gratis guys, percuma, tanpa bayaran. Wow, dah macam jual barang pula kan. Okay guys, tak nak lengkar masa, jom kita lanjut ke video tersebut guys. Apa pun, let's go and check it out. Okay guys, jom kita start. Alright. Sepuluh masjid terunik di Indonesia. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwisata di Indonesia dengan tujuan wisata alam atau edukasi mungkin sudah sering teman-teman dengar ya guys. Yes. Bagaimana jika kita mencoba berjalan-jalan ke masjid-masjid unik yang berada di seluruh wilayah Indonesia? Yes. Sebagai tempat beribadah umat muslim, tentu kita semua belum pernah mengunjungi atau mengetahui sama sekali tentang masjid-masjid paling unik di Indonesia ini. Keren banget loh guys, arsitektur bangunan masjid-masjid ini pasti buat teman-teman semua tertarik untuk segera mengunjunginya. Yes. Pengen tahu seperti apa bangunan masjid yang unik ini? Yuk langsung tonton videonya ya guys. Oke. Yang pertama ada Masjid An-Nurumi. Masjid An-Nurumi guys. Wow guys, cantiknya. Melewati Masjid An-Nurumi. Unik macam gula lollipop. Bentuk kubahnya menyerupai ikon kota Moskow. Terletak di pinggir jalan. Masjid ini tampak mencolok dengan ciri khas kubahnya yang berwarna-warni seperti lollipop dan bergaya arsitektur Rusia. Masjid An-Nurumi ini berada di Jalan Solo, Candisari, Kalasan, di Yogyakarta. Yogyakarta guys. Ukurannya tidak terlalu besar untuk menampung banyak jamaah. So memang ada masjid ni guys. Keteduhan bagi para pengendara untuk singgah istirahat sejenak atau menjalankan ibadah salat cantik sebelum melanjutkan perjalanan. Guys, kan? Nice gila. Yang kedua ada Masjid Muhammad Cengho. Saat Masjid pertama Muhammad kali Cengho melihat masjid ini, mungkin teman-teman akan mengira kalau itu kelenteng bukan masjid, akibat bentuk dan warnanya yang menyerupai dengan kelenteng. Pintu masuk Masjid Cengho mirip pagoda, dan terdapat relief naga dengan lapas awo di puncaknya. Masjid ini dibuat untuk menghormati dan mengenang Laksamana asal Cina yang beragama Islam, yaitu Laksamana Cengho atau biasa disebut Sang Kokong. Beliau merupakan seorang laksamana yang juga ikut menyebarkan agama Islam unik guys di bentuk dia. Pada masa kerajaan bentuk macam di Majapahit negara pada China. tahun 1410 sampai tahun 1416. Untuk mengenang jasa Laksamana Cengho, warga Tionghoa Muslim membangun masjid arsitektur Tionghoa ini, yang akhirnya diresmikan pada tanggal 13 Oktober tahun 2002. Lama dah guys. Masjid yang berdiri di tanah seluas 21 kali 11 meter ini
memiliki bangunan utama seluas 11 kali 9 meter dan dapat menampung kurang lebih 200 jamaah. Wow, ramai. Dengan 200 perpaduan jemaah. arsitektur yang sangat sempurna dengan memadukan dua kebudayaan berbeda antara Arab dan budaya asli Tionghoa. Yang ketiga ada Masjid 99 Kubah Makassar. Berdiri tak jauh dari Pantai Losari, Masjid 99 Kubah ini dengan Unik nih, aneka guys. pemandangan berwarna cerah dan menakjubkan, teramat mencuri Berada perhatian, di menjelma Sulawesi menjadi Selatan, wisata guys. baru di Makassar, Di kota Sulawesi Makassar. Selatan. Masjid ini sanggup menampung sekitar 10.000 orang. Dibutuhkan Wow. dana sekitar 176 miliar Dah rupiah macam untuk bentuk, membangun masjid ini. di Diarsiteki oleh negara Gubernur Arab. Jawa Barat, Ridwan Kamil. Masjid 99 kubah ini dibangun di atas lahan reklamasi Pantai Losari. Oh. Bangunannya yang besar, jadi pemandangan barunan menakjubkan. Memang Puluhan sangat kubah kecil menakjubkan, mengitari guys. kubah utama dengan diameter paling besar yang berpusat di tengah bangunan masjid. Saat malam menyergap, aneka warna tersebut kian hidup tatkala lampu sorot ditembakkan tepat Di ke arah tepi kubah-kubahnya nan pantai ya, menawan. guys. Para pengunjung juga akan dimanjakan dengan atraksi air mancur yang terletak di depan masjid dan akan muncul selama 30 menit selepas maghrib. Wow, bila malam cantik, guys. Cantik. Yang keempat ada Keempat, Masjid guys. Kapal Semarang. Selain Masjid Oh, Agung berbentuk Semarang, kapal, terdapat guys. ada satu Masjid dengan Safinatun arsitektur unik berbentuk Hanajah. kapal. Masjid Okey. ini dikenal dengan sebutan Masjid Kapal Bahtera Nabi Nuh. Oh. Masjid ini terletak tak jauh dari Di pusat kota Semarang. tepatnya Berada di Jalan kota Kiai Semarang ya, Padat guys. RT 5 So, RW siapa 5, orang kota Kelurahan Semarang? Podurjo, Komen, okay? Kecamatan Malian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Masjid yang dibangun pada tahun 2015 ini sebenarnya bernama Masjid Safinatun Najah yang sempat viral di media sosial setelah diunggah oleh netizen. Pengunjung yang datang akan takjub dengan keindahan masjid kapal ini. Tidak hanya itu, suasana sekitar masjid dikelilingi pemandangan yang indah dengan hijaunya hamparan sawah dan area hutan yang menciptakan hawa sejuk. Masjid ini terdiri dari 4 tingkatan. Bangunan tingkat pertama sebagai ruang pertemuan, bangunan Oke. tingkat kedua dan ketiga sebagai tempat ibadah, serta bangunan tingkat keempat sebagai tempat wisata untuk melihat pemandangan alam dari Masih ketinggian. cantik tempat pemandangan kat situ kan, guys? Tengok pun dah memang cantik sangat. Unik sangat. Di sekelilingnya pun nampak kehijauan yang indah, guys. Okey, seterusnya kelima. Yang kelima ada Masjid Haji Sunarto. Oh, Masjid Haji ini Sunarto, berbentuk kapal pesiar yang dibangun Oh, di bentuk atas kapal bukit juga, kampus guys. Politeknik Bumi Apelmi Semarang. Uniknya karena posisinya di atas bukit. Jika dilihat Di dari Semarang, kejauhan, guys. masjid ini seolah-olah terdampar di atas bukit yang tinggi. Dan ketika berada di atas masjid ini akan disajikan pemandangan lanskap kota Semarang yang ciamik. Apalagi saat senja tiba, masjid ini akan terlihat sangat eksotis. Oh. Masjid itu dinamai dengan Masjid Haji Sunarto. Nama warga yang menyumbang donasi terbesar pembangunan tempat ibadah yang menelan Oke. biaya 10,9 miliar rupiah tersebut. Dibangun dalam rentang waktu 13 bulan, masjid tersebut terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama hingga ketiga digunakan untuk tempat ibadah. Okey. Sementara lantai keempat adalah anjungan yang dibuat detail menyerupai kapal asli. Roda kemudi, ruang navigasi, jendela bahkan detail-detail peralatan di kamar radio benar-benar bisa digunakan layaknya kapal sesungguhnya. Unik sekali, guys. Unik sangat-sangat. Wow. Yang keenam ada Yang Masjid keenam, Raya Sumatera Masjid- Barat. Oh, Masjid Raya Sumatera Barat, guys. menjadi salah satu tujuan wisata religius terkemuka di Kota Padang. Memiliki atap berbentuk gonjong pada 4 sisinya yang mencerminkan bentuk rumah adat Minang yakni rumah Yes, gadang. macam rumah Masjid ini berbentuk persegi Minang. dengan luas bangunan 4.430 Sumatera dekat Sumatera Barat, guys. meter persegi. Masjid Raya terdiri atas 3 lantai dan dapat menampung 15.000 jamaah. Masjid ini resmi pertama kali digunakan pada 2014. Salah satu oke. ciri khas Masjid Raya Sumber adalah bangunannya tidak memiliki tiang pada bagian tengah ruangan, tak sehingga ada tiang jamaah kat tidak tengah dia, terganggu guys. saat melaksanakan ibadah.
Masjid juga dilengkapi fasilitas lain seperti perkantoran Basnas Sumbar, Dewan Masjid Indonesia dan LPTQ serta ruangan serbaguna yang mampu menampung sekitar 300 orang jika ada seminar. Wow, Masjid banyaknya Raya guys. Sumber 300 memiliki orang menara guys yang boleh menjulang masuk dekat dalam ketinggian masjid 85 meter. tersebut. Menara tersebut hingga ketinggian 44 meter menggunakan lift, sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan kota Padang dari ketinggian. Untuk dinding Masjid Raya Sumbar berbentuk ukiran minang, dengan rongga sehingga sirkulasi udara lancar dan terasa sejuk di dalamnya. Pada bagian depan ruang utama, mihrab mengambil konsep seperti tempat batu Hajar Aswad di Ka'bah, dan dengan kaligrafi Asmaul Husna di plafon depan. Karpet Masjid Raya Sumbar didatangkan langsung dari Turki. Masjid Raya Sumbar dibangun dengan konstruksi ramah gempa, sehingga jika ada bencana gempa dan tsunami, lantai 2 difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara. Oke, seterusnya yang ketujuh. Yang ketujuh ada Masjid Askabul Kahfi Perut Bumi Askabul Al-Maghrib. Kahfi. Masjid pada umumnya berada di atas tanah atau bumi. Tapi, tidak dengan Masjid Askabul Kahfi Perut Bumi Al-Maghribi yang berada di bawah di permukaan tanah Tuban, Tuban, Jawa Timur guys. Masjid unik ini berada Bentuk dia di sangat dalam unik gua ya. atau bisa disebut perut bumi. Oh, Sehingga dia tidak dalam memiliki menara yang menjulang seperti tinggi dalam ataupun gua kubah yang guys, besar seperti dalam megah gua. yang bisa terlihat dari kejauhan. Oke. Ruangan dalam masjid benar-benar khas layaknya gua. Batu-batu stalaktit dan stalagmit menghias ruangan masjid. Ukiran-ukiran kaligrafi Islami yang biasanya berada di dinding masjid, di sini diukir di dinding gua. Keunikan lainnya yang dimiliki oleh bangunan masjid perut bumi tersebut ialah kubahnya yang sejajar dengan tanah. Tidak seperti masjid pada umumnya yang justru menarik perhatian jamaah dengan kubahnya yang besar dan megah. Menariknya dulu masjid ini adalah kawasan tempat pembuangan sampah, dan barulah diubah oleh Kiai Subcan Mubarok menjadi masjid yang seindah ini. Karena keunikannya, pada bulan Ramadan tak jarang peziarah lokal dan wisatawan asing datang mengunjungi masjid ini. Sangat unik guys. Di dalam gua adanya masjid. Macam tu. Ukiran batu dia, keunikan ukiran Islamik dia kan. Okey, yang ke-8 ada Masjid Tiban di Malang. Masjid Timbang ini Malang. sebenarnya adalah sebuah pesantren yang berada di Turen, Kabupaten Malang. Yang membuat unik adalah Masjid Tiban dibangun dalam waktu yang singkat hingga mencapai 11 lantai. Ada Di kabar Malang, miring bahwa Jawa masjid ini Timur. dibangun dengan bantuan jin. Karena orang-orang Bantuan mengira jin? masjid ini ada dengan sendirinya, tanpa ada yang membangun. Tapi sebenarnya masjid ini dibangun oleh santri dan jamaah pesantren. Mencapai ke akan lantai atas tidak perlu khawatir, karena di masjid ini juga disediakan lift dan ada banyak toko yang menjual berbagai macam oleh-oleh menarik yang dikelola para santri Masjid Tiban. Tidak hanya arsitekturnya yang unik, di masjid ini terdapat sebuah kolam renang dan dilengkapi perahu yang dikhususkan untuk wisatawan anak. Di dalam komplek pesantren ini juga terdapat beberapa jenis binatang, seperti monyet, kijang, burung, ayam, kelinci, tak dan boring lah lain-lain. di sini Bisa kan. digunakan untuk wisata edukasi buat anak-anak. Untuk anak-anak macam tak boring lah. Ada haiwan-haiwan yang dijaga kat situ. Unik sekali guys. Yang ke-9 Ke-9 ada Masjid Al-Irsyad di Bandung. Al-Irsyad. Bangunannya unik, megah, dan kokoh. Masjid yang memiliki arsitektur yang memukau ini langsung menyabet penghargaan bergengsi tingkat dunia. Desain masjid dirancang mirip Ka'bah. Warna dasarnya abu-abu. Ini Penataan di batu bata pada keseluruhan Kabupaten dinding terlihat sangat Bandung mematikan. Barat. Batu bata disusun berbentuk lubang atau celah di antara bata solid. Pembangunan masjid ini diarsiteki oleh Ridwan Kamil. Dia menciptakan desain unik sebuah masjid yang memanfaatkan sinar matahari. Masjid ini tidak memiliki tiang atau pilar di tengah untuk menopang atap, sehingga terasa begitu luas. Hanya 4 sisi dinding yang menjadi pembatas sekaligus penopang atapnya. Oke. Yang Ke-10 ke-10 guys. ada Masjid Al-Jabar di Bandung.
Agung ini akan menjadi Al-Jabar. masjid yang besar dan megah, dan bakal menjadi tujuan banyak wisatawan. Namanya Masjid Agung Al-Jabar. Adapun nama Al-Jabar dipilih dari salah satu di antara 99 Asmaul Husna yang artinya Maha Gagah, Maha Kuasa. Di Kota Masjid yang Bandung sedang juga, dibangun oke, ini guys. diperkirakan berkapasitas 60.000 jamaah. Masjid ini dibangun di atas danau buatan, sehingga sering disebut juga dengan Masjid Terapung Gede Bage. Masjid ini juga akan dilengkapi beragam fasilitas untuk kegiatan dakwah Islam seperti museum. Masjid ini juga direncanakan akan menjadi pusat kesekretariatan Ormas Islam di Provinsi Jawa Barat, dan Museum Al-Quran. Danau buatan yang dibangun paralel dengan pembangunan masjid juga memiliki fungsi pengendali banjir, sumber air, dan konservasi habitat. Okay guys, itu tadi 10 masjid terunik di Indonesia. So guys, antara 10 masjid tu kan, yang macam menarik perhatian aku adalah masjid yang first tu. Masjid apa yang nama dia? Masjid An-Narumi yang berada di Yogyakarta. So bagi aku kan, keunikan dia adalah sebab warna masjid tu berwarna-warni. Seperti gula-gula lollipop ataupun candy. So macam aku, tak pernah lah aku tengok masjid warna-warni macam-macam. Unik sangat tau, unik sangat sebab dia punya warna dia tau. Sangat-sangat macam menarik perhatian kita untuk melihat masjid tersebut. Dan masjid-masjid yang lain pun sangat-sangat unik tau. Macam masjid yang berbentuk, berbentuk rumah Minangkabau. Lepas tu ada masjid yang orang kata 99 kubah masjid kan. Itu pun sangat-sangat unik lah. Bagi aku, di Indonesia ni memang sangat-sangat banyak tempat-tempat yang unik, perkara yang pelik, aneh-aneh, macam tu kan. Lepas tu orang ni pun sangat supportive. Itu yang penting. Terima kasih guys. So guys, itu je lah video aku mengenai 10 masjid terunik di Indonesia. So sekiranya korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan button like dan subscribe, okay? Komen tu penting. Dan sekiranya ada apa-apa lagi video reaction yang bagi aku sangat unik, pelik dan best, boleh komen kat bawah. Okay, apapun guys, jumpa aku di next video daripada aku, Mona Shlio. Bye.